tangan untuk Nico Reynaldi. Hai. Hai, gimana kabar Lun? Baik-baik banget. Niko gimana? Baik Lun, seperti biasa. Jadi apa kesibukan hari ini Lun, selama pandemi ini? Soal pandemi paling meeting, terus rapat, terus nonton drakor. Gitu-gitu doang sih. Kalau Niko gimana? Ya biasa Lun, kayak gini sih buat siaran langsung gitu kan. Sama sih masih diskusi-diskusi gitu kan, sama beberapa grup. Terus ya selingin untuk di YouTube sih, lebih banyak ke YouTube, lihat-lihat podcast Deddy Kobuzer gitu kan, Refli Hmm, Harun, terus Mahfud MD yang memang masih mengarah ke politik dan hukum. Oke Lun, jadi tema diskusi kali ini kan tentang produktivitas mahasiswa nih. Nih Helen, oke. gimana nih untuk meningkatkan produktivitas, terutama nih kalau kita bicara pada masa pandemi COVID-19 ini, Helen gimana kesibukannya untuk ngimbangi antara kita harus tetap berpikir sebagai mahasiswa gitu kan, ada kewajiban akademik, dan bagaimana kita menggali potensi Len, di masa pandemi ini. Pertanyaan yang bagus banget sih. Tapi sebelum jawab pertanyaan dari Niko, pastinya kita bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih harus kita? Kenapa sih harus pemuda? Kenapa bukan orang tua kita aja? Nah, menurut aku sih ada dua hal. Yang pertama itu karena seperti yang kita ketahui kan kita mau menuju ke revolusi 4.0, di mana pada 2018 Bapak Presiden kita itu meluncurkan sebuah program yang bernama Making Indonesian 4.0. Nah, sumber daya manusia ini merupakan titik utama dari program yang direncanakan ini. Nah, yang kedua, itu karena kita mau menuju ke Indonesia Emas 2045, di mana dikatakan Indonesia Emas karena angka tenaga kerja kita pada tahun itu akan jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Nah, hal ini tentunya akan mendukung dua hal. Yang pertama adalah bonus demografi, dan yang kedua adalah kutukan demografi. Dikatakan bonus demografi karena ya kalau misalnya jumlah angka yang produktif itu sekitar 14 sampai 64 tahun itu jauh lebih banyak dan sumber daya manusianya pun itu memenuhi dan berkualitas, maka tentunya itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan nasional kita. Tetapi sebaliknya dikatakan kutukan demografi karena kebayang nggak sih kalau misalnya kualitas diri kita itu nggak memenuhi standar, maka kan pasti akan terjadi pengangguran besar-besaran dan sepertinya. Nah, pertanyaan Niko tadi, gimana sih efektivitas peran kita nih di masa sekarang? Nah, menurut aku sih persaingan kita di masa sekarang itu benar-benar ketat banget karena dibantu juga dengan ilmu pengetahuan yang udah semakin kompleks dan juga teknologi yang sudah semakin memadai. Nah, contohnya kayak sekarang kita dihadapkan dengan situasi yang nggak kita duga sebelumnya dan di sini teknologi sangat membantu kita banget. Tapi di sisi lain ada banyak orang yang bilang kayak udahlah lagi corona aku mau di rumah aja karena memang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa apa ya melakukan sesuatu dan juga tetap berprestasi. Nah, teknologi kan juga mencakup semua bidang, terutama kayak misalnya bidang pendidikan. Kita kan kuliahnya di Indralaya tuh, jauh banget nggak sih? Betul. Terus kayak dengan adanya teknologi, kita bisa tetap UAS, kita bisa tetap kuliah seperti biasa dengan adanya aplikasi-aplikasi yang udah tersedia. Misalnya kayak melalui Zoom, terus kayak WhatsApp, ataupun dari Google Meet. Nah, yang kedua mungkin juga berpengaruh di bidang yang lain, kayak misalnya pekerjaan. Kan berhubung aku tuh juga kerja kan, jadi walaupun kita kuliah pagi, aku juga bisa dapat kerja dan pada masa corona ini memang tempat kerja aku tuh off. Jadi kami melakukan kayak meeting, rapat dan lain sebagainya itu melalui Zoom sih. Jadi menurut aku nggak ada alasan sih kalau memang untuk menyalahin corona terus ya kita nggak bakal bisa maju. Jadi kalau misalnya dibilang efek peran pemuda di masa sekarang ya menurut aku benar-benar ketat dan juga benar-benar bersaing banget. Contohnya kayak Niko deh. Aku tuh sebenarnya bener-bener apa sih kayak bangga banget sih karena punya temen yang di saat sekarang itu masih bisa produktif dan juga bisa menginspirasi banyak orang termasuk menginspirasi aku banget gitu. Kalau menurut Niko sendiri gimana?
Ya, terutama kalau kita sih ya, pertama harus jangan sampai kita gagap dengan teknologi gitu kan, karena persaingan Hmm. sekarang kan bukan persaingan fisik lagi. Mungkin kalau dulu, kalau kita bicara dari masa reformasi gitu kan, mungkin orang yang mempunyai kekuatan fisik yang lebih gitu, ya bisa bekerja hingga 8 hingga 10 jam, di situ nampaknya bisa menjadi orang sukses. Tapi kalau kita bicara sekarang, adalah bagaimana persaingan ketika kita mampu memanfaatkan teknologi gitu kan. Karena kalau kita lihat sendiri, teknologi saat ini kan berkembang tuh mulai dari Iya. WhatsApp yang terbatas dengan video call, kemudian di masa pandemi di-upgrade lagi gitu kan. Jadi kita harus mampu meng-upgrade diri dengan perkembangan zaman. Ini salah satu hal yang mungkin jadi bahan diskusi kita nih, gimana nih, Len? Kalau kita lihat dari siklus 10 tahunan krisis ekonomi gitu kan, mungkin mengarah pada 2028 gitu kan. Sedangkan kita Iya. tahu 2029 itu kan pemilihan presiden. Nah, sedangkan kalau kita bicara seperti Helen katakan tadi mengenai bonus demografi tahun 2035 tuh, itu kan ada ledakan penduduk. Artinya memang daya Iya. persaingan kita harus semakin ditingkatkan. Nah, menurut Helen nih, ketika kita disibukkan dengan masa pandemi yang memang belum jelas Selesai. sampai kapan berakhir gitu kan. Jadi apa sih yang memang seharusnya kita lakuin gitu? Atau memang kita harus perbanyak baca buku atau memperbanyak relasi atau hal apa yang memang paling urgent untuk kita lakukan saat ini agar mampu bersaing di masa yang akan datang? Gimana, Ler? Menurut aku sih ada dua hal lagi. Yang pertama itu tentunya dari pendidikan. Ya nggak sih? Seperti yang kita Ya, ketahui kan juga pendidikan itu merupakan pondasi kita. Aku ibaratin dengan kayak bangunan. Kalau misalnya pondasinya aja udah retak, gimana bangunan-bangunan di atasnya juga pasti roboh kan. Jadi pendidikan itu merupakan pembentukan moral dan juga karakter kita. Karena dari situlah kita bisa menilai kualitas diri kita sendiri. Nah, pendidikan itu bukan hanya kita dapat di sekolah, tapi juga dari keluarga, dari pendidikan informal lainnya. Nah, yang kedua itu adalah pelatihan. Seperti yang kita ketahui, seperti pada saat aku kerja, aku baru ngerasain kalau misalnya IPK yang besar, IPK yang 4 bahkan, itu nggak bisa menunjang kita untuk terus survive di dunia kerja. Karena kita juga butuh keterampilan dan juga keahlian yang lain. Oleh karena itu, kita butuh banget nih keahlian. Dan juga di masa sekarang, kita butuh mungkin bisa ikut kayak pelatihan-pelatihan untuk ningkatin skill kita, ikutin banyak internship biar bisa ningkatin pengalaman kita, atau bahkan ikut kayak komunitas dan juga organisasi-organisasi yang bisa ningkatin relasi kita. Gitu sih. baik. Jadi Kalau di Niko samping, gimana? di samping kita harus memperbaiki nilai akademik kita kan jangan sampai karena kita bukan jaminan nilai akademik bukan 100% jaminan kita untuk bersaing dunia kerja jangan sampai nilai akademik juga jatuh gitu kan. Tapi yang Iya, jadi harus balance. sekarang kalau kita bicara dalam skop yang lebih kecil nih, Lin, kalau kita bicara tentang Palembang gitu kan, kayaknya di Palembang ini masih minim dengan lapangan kerja gitu dibanding dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya gitu kan. Belum lagi kalau kita lihat lagi persaingan di sini belum terlalu keras gitu. Orang masih terfokus pada dunia-dunia mikro seperti UMKM, kemudian warung-warung kecil gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda, data yang saya dapat kemarin, kalau nggak salah tuh ada sekitar 4,5% jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia. Hal ini kan jauh berbanding terbalik karena sebuah negara yang akan maju, khususnya negara kita kan sudah dikategorikan maju gitu kan, harus mempunyai minimal 14% jumlah entrepreneur di seluruh populasi Indonesia. Artinya ini kan masih kurang 10% ya kan. Mungkin Helen ada nggak sih keinginan untuk menjadi entrepreneur atau mungkin Helen sekarang jadi entrepreneur? Kalau untuk keinginan ada sih, karena siapa sih yang nggak mau jadi pengusaha ya kan? Tapi untuk jadi pengusaha pun kita harus, yang pertama mungkin harus ngumpulin keberanian dulu sih. Karena untuk jadi pengusaha kan kita harus nanggung semuanya sendiri. Tapi juga tentunya banyak keuntungan dan juga kerugian dari apa yang udah kita pilih. Untuk misalnya ke depannya mau jadi entrepreneur atau enggak, bisa dipikirin sih, mau sih. Tapi untuk sekarang, untuk sekarang entrepreneur bukan goals aku. Kalau Oke. Niko gimana? Ya Mau mungkin nggak kalau ke depannya jadi entrepreneur? sebenarnya sih mau kan. Tapi kalau kita lihat lagi kan ke belakang gitu. Kalau kita lihat dari pengalaman Sandiaga Uno, Erick Thohir gitu kan. Itu kan mereka jatuh bangun. Artinya memang sebelum kita terjun bukan berarti ya salah-salah gitu kan. Karena modal kita yang kita punya itu kan terbatas sifatnya. Kecuali kalau memang kita udah menjadi golongan memang
saudagar kaya gitu kan, seperti keluarga Michael Hartanto yang punya saham Jarum gitu kan, itu kan udah punya saham gitu kan, otomatis kita sebagai generasi penerusnya udah mempunyai suatu kekuatan finansial gitu kan. Tapi kalau kita bicara dengan keadaan perekonomian saat ini gitu kan, kita belum terlalu mapan untuk menjadi orang yang survive gitu kan. Artinya memang kalau kita ingin terjun ke dunia usaha perlu jam tayang yang lebih tinggi lagi, Tinggi. relasi yang lebih luas gitu kan. Karena kalau kita bicara tentang semua kekuatan modal tentunya itu percuma gitu kan. Apalagi terkadang gini lah, yang saya amati gitu kan, seperti Nadiem Makarim katakan bahwa Karim. memang Nadiem Makarim katakan memang senyatanya kalau dunia usaha ini berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan di bangku kuliah gitu. Karena kalau kita lihat sendiri kan banyak orang yang bukan lulusan marketing atau ekonomi justru menggeluti dunia usaha gitu kan. Nah, Iya. jadi saya pikir memang akan lebih baik jika memang kita entrepreneur itu memang di bagian hobi gitu kan. Kalau hobi kita Iya. contohnya memang untuk bertani, ya mungkin entrepreneur itu lebih nyaman di bertani gitu kan. Tapi yang jadi polemik sekarang, dan kalau kita lihat nantinya Indonesia kan akan bersaing nih, sumber daya kita akan kian lama akan kian habis nih. Otomatis harga kebutuhan pokok dan lahan di Palembang akan meningkat. Hela Iya. melihat ini sebagai suatu ancaman atau suatu peluang kan? Dan bagaimana Hela menanggapi? Itu bisa jadi keduanya sih menurut aku. Balik-balik lagi sih, kalau misalnya ini kan kita membahas mengenai efektivitas. Bagaimana sih kita bisa mencapai goals kita. Nah, kalau misalnya dari sekarang deh, kan itu nanti kita mau bersaing di dunia kerja mungkin berapa tahun lagi. Nah, kalau misalnya kita dari sekarang udah prepare, kita udah menyiapkan semuanya, kita udah yakin nih kalau misalnya kualitas diri kita nih udah oke lah, udah standar untuk bisa ready di dunia kerja. Nah, menurut aku sih itu bisa menjadi sebuah keuntungan untuk diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya dari sekarang kita udah kayak males-malesan, udah kayak cuman kuliah pulang, atau bahkan nggak kuliah sama sekali, itu kayak jadi apa ya? Jadi kelemahan sih untuk diri kita, karena kita udah nyanyiin masa muda kita dan kayak anggap sepele. Padahal di kedepannya itu banyak banget peluang untuk kita, terutama para pemuda untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, terutama untuk kayak hal-hal kecil yang kita anggap itu mungkin bisa menjadi sebuah kemajuan dan juga sebuah kebanggaan untuk diri kita untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan nasional negeri kita gitu. Baik. Jadi gini Len, kalau kita bicara mengenai perkuliahan gitu kan, tentunya kalau kita bicara untuk angkatan kita sendiri, kalau kita bicara skup yang lebih kecil lagi, Unsri itu kan, ada sekitar 7.400 mahasiswa baru yang diterima di angkatan kita kemarin gitu kan. Ya walaupun kita tahu mungkin hingga semester 4 ini mungkin ada beberapa orang yang memang putus kuliah gitu kan, karena beberapa kendala. Nah, kalau kita bicara hingga nantinya kita semua lulus, artinya akan ada 7.000 lebih mahasiswa yang mendapat gelar sarjana gitu. Itu kan suatu hal yang memang menjadi hal yang bisa kita banggakan, bisa juga kita khawatirkan gitu, karena dampaknya bisa kita lihat positif dan negatif. Tapi kalau kita bicara tadi seperti yang katakan, ada ikut organisasi, pelatihan gitu kan. Justru sekarang kalau kita bicara pelatihan gitu kan, ada sistem kartu prakerja gitu. Tapi kita ketahui juga kartu prakerja ini kan tidak bisa diakses oleh mahasiswa, khususnya orang-orang yang terjun ke dalam dunia pendidikan formal gitu kan. Otomatis ya kalau kita ingin mengupgrade diri, kita bisa melalui webinar atau YouTube atau mungkin Instagram menyediakan konten-konten inspiratif. Nah, menurut Helen nih, selama kita menjadi mahasiswa, mungkin kalau kita bicara 5 tahun masa efektif untuk kuliah, otomatis kalau lewat 5 tahun akan kita kena DO atau mendapat perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang kita penuhi gitu kan. Kalau kita bicara 10 semester kumulatif yang biasa kita tempuh nih, menurut Helen apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengupgrade diri dan tentunya agar mampu bersaing di dunia kerja? Apa yang seharusnya dilakukan dan memang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini? Yang dibutuhin saat ini sih, karena kan kita nggak bisa nih nolak yang namanya globalisasi dan juga modernisasi. Teknologi ataupun pengaruh-pengaruh dari luar tuh semakin banyak masuk ke negara kita. Nah, tentunya menurut aku sih selain dari kita menempuh pendidikan baik itu formal ataupun informal, baik itu kita kuliah ataupun kita nggak kuliah, itu nggak menentukan masa depan kita. Bahkan kita juga ketahui nih bahwa banyak orang yang bilang kalau misalnya pendidikan itu bukan
dan nggak menentukan kunci kesuksesan kita. Tapi yang harus kita garis bawahi bahwa kalau misalnya kita memang nggak punya kesempatan untuk kita bisa menempuh pendidikan, karena kan itu memang butuh biaya, kayak misalnya kuliah, ataupun S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Tetapi dari situ kita bisa ikut kayak misalnya pelatihan-pelatihan yang bisa, yang Niko bilang tadi. Banyak banget kok pelatihan-pelatihan, bahkan pada saat corona ini, pelatihan itu makin menjamur. Webinar itu makin banyak banget ya. Nah, dari yang aku ketahui juga, Kominfo itu sendiri mengadakan sebuah program yang bernama Digital Talent Scholarship. Nah, Kominfo itu melalui program ini, mereka menyediakan sebuah pelatihan, kayak misalnya di bidang IT, kayak misalnya data analisis, pokoknya yang berhubungan dengan bidang IT deh. Nah, itu kan merupakan sebuah peluang, apalagi kegiatan ini free, nggak berbayar sama sekali. Nah, bukan hanya dari Kominfo, banyak banget, kayak misalnya aplikasi-aplikasi ataupun lembaga-lembaga yang membuka pelatihan-pelatihan kerja kayak gini. Nah, menurut aku sih kita sebagai pemuda harus memanfaatkan hal ini. Karena juga sebagai pemuda kan kita nggak mempunyai modal yang banyak untuk kita bisa ikut hal-hal yang berbayar. Nah, dengan hal-hal yang gratis inilah harusnya kita menjadi terpacu nih untuk bisa ikut, bukan hanya untuk menambah pengalaman, tapi juga bisa menambah keahlian dan juga keterampilan yang kita miliki. Jadi gini ya, kalau kita lihat lagi kan, kalau kita bicara tentang dunia mahasiswa gitu kan, katanya ada tanggung jawab akademik gitu. Tapi di lain sisi, kalau kita bicara akademik, itu lihat kalau dunia akademik, sesuai kemarin Nadiem Makarim mengatakan bahwa kalau dalam dunia pendidikan ini sifatnya monolog, artinya pengajar hanya memberikan bahan ajaran kepada mahasiswa atau siswa yang akan mereka ajari. Artinya tidak ada feedback, dalam artian tidak ada perdebatan. Sedangkan kalau kita bicara perdebatan, kita dapatkan di luar kampus gitu kan, seperti Ormawa, UKM, BO, atau mungkin organisasi eksternal lainnya. Menurut Helen sendiri nih, kalau kita bicara organisasi, tentunya organisasi memiliki pengembangan sendiri, kaderisasi sendiri, ideologi sendiri gitu kan. Seberapa besar sebenarnya peluang mahasiswa terbentuk dari organisasi, dan terus bagaimana sih sebenarnya mahasiswa agar mau berkecimpung dunia organisasi? Karena kita tahu kan resiko organisasi ini pastinya deadline ada pasti kan, deadline program kerja, kemudian harus ada lagi rapat-rapat yang memakan waktu dan tenaga gitu. Dan tentunya dalam organisasi kita tidak mendapat upah gitu kan, non profit. Menurut Helen, sebenarnya perlu nggak mahasiswa tuh ikutin organisasi gitu kan? Karena kita tahu jumlah mahasiswa yang ikut organisasi di Unsur sendiri cukup memprihatinkan gitu kan. Artinya masih ada ketakutan terhadap produktivitas yang mereka gunakan gitu. Menurut Helen, gimana sih solusinya biar mahasiswa tuh mau untuk terjun ke dunia organisasi dan mengambil manfaat dari organisasi tersebut? Menurut aku sih itu tergantung balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau misalnya kita memang, kalau untuk sebagian orang yang dia hanya mikirnya di saat sekarang doang, nah itu kemungkinan mereka hanya memikirkan nilai akademis saja, atau kuliah saja dan sekolah-sekolah saja. Tetapi kalau misalnya kita udah ngelihat potensi kita dan juga peluang kita di masa yang akan datang, kita tentunya pasti akan mencari relasi lain, yaitu dari organisasi. Nah, menurut aku sendiri sih, organisasi itu cukup penting dalam membentuk keahlian, keterampilan, ataupun pengalaman yang nantinya kita miliki. Kayak awalnya pun pada saat masuk kuliah, aku sempat ragu-ragu sih ikut organisasi. Karena memang itu memakan waktu banget kan. Dan juga banyak banget tenaga, waktu, pikiran, bahkan keuangan yang kita harus korbankan gitu. Tetapi kalau misalnya kita melihat lagi ke depan, organisasi itu merupakan salah satu tombak ataupun cara kita untuk bisa survive dan juga untuk kita bisa ningkatin kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Apalagi tadi pertanyaannya. Gimana sih caranya biar orang tuh mau terjun ke dunia organisasi gitu kan? Karena orang mungkin dia memang dari awalnya introvert gitu kan, atau mungkin orang dari awalnya memang fokus belajar gitu kan. Seperti yang Helen katakan tadi, orang memang belum tentu jaminan IPK-nya 4,0 jadi produktif juga di dunia kerja, karena dunia kerja kan persaingannya beda dengan persaingan dunia pendidikan. Gimana tuh? Bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar untuk bisa ningkatin kesadaran kita terhadap mau ikut kayak organisasi-organisasi?
menurut aku sih itu nggak bisa dari faktor eksternal sih, karena harus dari internal, dari kita diri sendiri yang harus aware gitu sama sekitar kita. Kita harus tahu bahwa kita kan makhluk sosial, balik lagi. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa mendukung kita, untuk bisa mensupport kita agar kita bisa menjadi manusia, untuk bisa mencapai goals kita. Nah, ya gitu sih untuk bagaimana caranya kita untuk bisa mau ikut berorganisasi, kita harus tanya ke diri kita mau maju atau enggak. Kalau misal kita mau stuck, ya udah kita diem aja gitu. Kita ikut aja, kayak kita sekolah aja, kita kuliah aja. Tetapi kalau memang kita mau maju, kita harus paksa nih diri kita untuk, karena kalau misalnya hal yang buat kita itu stuck, sebenarnya diri kita sendiri. Kita takut untuk melawan rasa malas kita. Kita nggak mau untuk berjuang kayak orang lain. Padahal kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang lain, mereka kayak pulang pagi gitu, pokoknya semalaman nggak tidur hanya untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi kita harus sadar dengan potensi kita, dan kita harus juga aware gitu sama masa depan kita. Karena kita nggak bisa kan terus-terusan bergantung sama orang tua kita gitu. Itu sih. Benar-benar. Tapi kan kalau kita lihat nih dari profil yang Helen punya gitu kan. Helen kan punya basic memang di beasiswa gitu kan. Ada 2 beasiswa kemarin, PPA, kemudian ada lagi ikut Genbi ya. Oke, jadi kita lihat sini berarti Helen juga mempunyai keseriusan dalam dunia pendidikan. Dilihat dari sepak terjang Helen mendapatkan beasiswa gitu kan. Karena kita bicara beasiswa bukan orang sembarangan yang didapatkan. Dia punya pengalaman organisasi, aktif di lingkungan sosial, dan tentunya mempunyai nilai akademik yang cukup baik gitu kan. Jadi sebenarnya enggak juga sih, karena pada saat awalnya pun aku kayak malas gitu loh, apalagi ngurus administrasi kan panjang banget, dan Unsri kan luas banget, jadi kayak harus ngantri, harus desak-desakan, nunggu tanda tangan rektorat belum lama banget. Bahkan pada saat terakhir aku ikut mau apply yang beasiswa BI itu pun kayak aku nunggu dari jam 9 pagi, terus dapat tanda tangannya itu sekitar jam 4. Jadi kayak apalagi aku kerja kan, jadi itu benar-benar seharian aku pakai untuk ngurus beasiswa. Jadi sebenarnya mau ngurus beasiswa itu nggak harus IPK besar, aktif organisasi, aktif apapun. Yang penting kita mau dulu sih. Kalau misalnya kita belum coba atau udah takut duluan kan sama aja bohong gitu, nggak ada hasil. Yang penting mau dulu. Tapi gini, Helen kan di satu sisi ikut beasiswa gitu kan, berarti ada paguyubannya kan, kayak BI ada Genbi gitu kan. Nah, satu sisi Helen kerja gitu, satu sisi Helen harus nyambungin dengan kegiatan akademik. Gimana sih Helen bagi waktu nih, biar memang waktu itu produktif. Kalau kita bicara hari ini kan bicara tentang produktivitas. Gimana Helen bagi-bagi waktu, terus buat skala prioritasnya gimana tuh? Kalau skala prioritas, kalau dari pengalaman aku sih kayak misalnya, kan aku kerja itu memang benar-benar full time gitu. Tapi memang kebetulan di kantor aku itu baik banget sama aku, jadi kayak setelah aku pulang kerja nggak apa-apa langsung nyusul. Tapi pulang kerjanya memang harus sama dengan karyawan yang lain. Jadi kayak misalnya aku kuliah nih sampai jam 1. Terus jam 1 aku langsung ke kantor kan. Nah pada saat yang sama mungkin ada apa sih, kayak misalnya rapat koko cici. Misalnya kalau rapat koci biasanya malam, dan itu kayak misalnya jam 7. Jadi kayak misalnya dari kerja langsung ke rapat. Atau bahkan pada saat itu aku pernah kayak ada event di kantor, itu aku pulang bisa sampai kayak jam 11 malam. Dan itu belum beres-beres dan lain sebagainya. Padahal besok itu aku ada presentasi dan ada UAS. Jadi kayak bener-bener abis pulang itu nggak bisa tidur. Jadi langsung kayak persiapin untuk besok. Karena orang itu nggak bakal mau tahu gimana sih perjuangan kita. Orang tuh hanya lihat di luarnya aja, ngerti nggak sih? Jadi kayak betul. Percuma kayak misalnya kita ngeluh. Kalau misalnya seandainya pada saat itu aku nggak belajar ataupun aku nggak ngerjain apa yang udah dikasih, aku bisa bilang aja nih misalnya ke dosen, maaf Pak, aku kerja. Kayak minta rasa simpati dan juga apa sih empatinya. Tapi kan itu nantinya bakal mengurangi rasa apa sih kayak integritas kita gitu, akan mengurangi nilai kita sendiri di pandangan orang lain. Jadi untuk bagi-bagi waktunya itu pinter-pinter kita aja. Kalau memang bisa izin kerja ya izin, tapi kalau misalnya
memang yang di kegiatan lain itu memang peran aku di sana nggak sepenting aku di tempat kerja ataupun nggak sepenting aku di komunitas yang lain, nanti aja gitu. Jadi netapin skala prioritas itu tergantung posisi kita di sana. Itu sih. Baik. Berarti kuncinya untuk teman-teman mungkin ya mulailah aktif di luar itu yang di dunia kampus saja mungkin kalau mempunyai waktu yang lebih bisa ikut kerja atau menjadi freelancer atau mungkin terjun ke dunia organisasi agar relasi dan kemampuan kita bisa upgrade. Baiklah, jadi pertanyaan yang lain selanjutnya nih Len, kalau kita bicara tentang produktivitas tadi gitu kan, mungkin orang mempunyai titik bosan tersendiri gitu kan, mungkin stuck Bener di sini banget. bosan gitu kan. Yang namanya emosi kan nggak stabil karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kemudian deadline itu kan mempengaruhi tingkat emosi seseorang. Mungkin Helen di tengah kesibukan mungkin pernah ngerasa yang namanya bosen atau mungkin stuck atau mungkin eksternal stres gitu kan dalam suatu ketika Helen stres karena deadline banyak, numpuk dan kemudian beban pikiran lain masih Helen menjaga mood Helen agar tetap stabil dan bisa menjalankan tanggung jawab Helen dengan lancar itu gimana lah? Sebenarnya aku juga orangnya mudian sih. Jadi benar-benar mood aku tuh cepet banget berubah. Harus nanamin rasa profesionalitas sih. Kayak misalnya di kampus kita udah capek banget nih. Jadi di perjalanan kita kan di Indralaya sampai ke Palembang itu kan bisa kurang lebih 1 jam. Nah itu Ya, kita harus kayak curi-curi waktu aja sih untuk kita bisa istirahat. Jadi kayak aku selalu di bus itu selalu tidur sih. Dan itu aku kena marah orang tua aku. Karena kan kita nggak tahu nih anak perempuan tidur sendiri gimana nanti diapa-apain orang. Tapi untuk jaga mood ya kita harus nyadar diri sih. Kalau misalnya di tempat kerja kan itu belum lagi kena marah bos karena kerjaan kita nggak sesuai atau misalnya kita datangnya lama banget. Nah itu kita harus nahan hati sih sebenarnya. Pokoknya harus profesional mungkin sih. Jadi biar em, ngelawan diri kita juga sih, ngelawan ego. Jadi kalau misalnya mau marah, tahan dulu. Kayak gitu sih. Karena apa ya? Kalau misalnya mau marah juga orang kan nggak mau tahu gitu. Kita di luar ada acara apa, kita lagi ada apa gitu. Jadi ya sebisanya aja kontrol emosi dan juga ego kita untuk Oke, bisa bertahan. bagus. Jadi gini lah, kalau kita bicara tadi kan mengenai mood, mungkin kayak Ellen bilang tadi di bus kita cari-cari waktu, mungkin hal yang Ellen lakukan juga sama seperti yang saya lakukan dan teman-teman yang mungkin pejuang PP lakuin gitu kan, tidur di Iya, bus, walaupun terkadang harus duduk di lantai gitu kan. Nah jadi bahkan kalau kita berdiri. bicara berdiri selama 1 jam 34 kilometer gitu kan. Nah, Asli. jadi kalau kita lihat lagi nih Len, kalau kayak kita lihat Hotman Paris yang katanya cuma tidur 6 jam, kemudian Presiden Jokowi yang cuma tidur 4 jam, Mark Zuckerberg yang cuma tidur 5 jam, dan Obama yang katanya relatif tidur 2 jam hingga 3 jam. Itu kan suatu hal yang memang kita lihat bahwa kekuatan aktor dia itu memang diperjuangkan gitu kan, karena menjaga konsistensi di titik tertinggi itu cukup sulit. Kalau kita Ya. bicara eksistensi Helen nih kan, Helen ada 2 pertanyaan nih Helen. Gimana Helen menjaga eksistensi gitu kan? Terus yang kedua, bagaimana Helen mengatur jam tidur? Di luar tadi yang kita bicara tentang tidur di mobil tadi Helen, kita bicara dalam kehidupan biasa seperti ini Helen. Kita tidak ke kampus. Gimana Helen menjaga jam tidur Helen dan eksistensi Helen? Gimana tuh Helen? Kalau kan saya kerja itu full ya dari Senin sampai Minggu kecuali Iya. Jumat. Jadi memang kalau misal kuliah seperti biasa itu paling aku tidur 4 jam terus ditambah yang di bus mungkin sejam. Jadi ya kalau misalnya itu sih kalau misalnya kita mau semuanya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kita udah planning, kita harus ngorbanin banyak hal, terutama waktu kita. Karena ya gimana ya, waktu kan nggak bisa dibeli. Jadi ya memang kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Itu aja sih. Baik. Kalau Niko tidur Jadi berapa jam? waktu kapan nih tidurnya? Yang kayak aktivitas normal atau Waktu gimana? waktu normal. Waktu kuliah tuh atau sekarang kuliah? Sebelum corona deh. Oh, jadi kalau waktu kuliah relatif sih kadang seperti Helen sih nggak jauh sih kadang memang nggak tidur gitu loh. Kadang tidurnya waktu balik. Kalau kita pergi Hmm. ke kampus kan, contohnya ini, waktu kemarin ada Rapimnas Permahi gitu kan di Palembang. Itu kan kalau waktu bersidang itu kan sampai pagi tuh karena titik temu persoalannya belum ketemu gitu kan.
Iya. pagi. Sedangkan kalau kita hitung-hitung, kalau kita mau nunggu Damri, kita berangkat aja udah sampai di bukit jam setengah 7 itu udah penuh banget, udah rame gitu kan. Jadi kita harus Panjang berjuang. banget antriannya. Iya, di situ nggak ketemu lagi feel untuk istirahat gitu kan. Jadi kita harus fokus, belum lagi kita kan namanya untuk mengejar ketertinggalan tadi kan kita harus berjuang juga di bagaimana cari waktu kayak Ellen bilang tadi. Otomatis kalau kita Niko ada yang bilang nih, apa tuh? ah Niko, padahal tidur di kelas. Gimana tuh? Mana tuh? Ini ada Gideon. Gideon, nggak kenal Gideon aja. Iya, memang kalau kita bicara waktu sih relatif sih, Dan, karena kesibukan saya di luar juga kan ada kesibukan lain. Artinya memang harus menjaga stamina. Tapi di satu sisi ya mungkin kalau kita udah berat banget mau tidur gitu kan, ini kita beli kopi-kopi kemasan seperti Nescafe gitu kan. Memang ya memang tidak bisa relevan karena kita juga mempunyai kekuatan tubuh yang bisa kita katakan terbatas gitu kan. Ini memang kita harus makan. Jadi kunci kayak misalnya kalau kita balik ke Palembang, tidurnya waktu balik. Atau mungkin kalau kita ke kos, tidurnya waktu di kos aja gitu. Belum lagi kalau ada deadline kayak Helen bilang tadi. Memang itu suatu kerugian bagi kita. Tapi di satu sisi menjadi suatu nilai plus. Karena kayak Helen bilang tadi, memang kalau kita di organisasi banyak dikorbanin termasuk uang, tenaga gitu kan. Tapi kalau kita bicara lagi untuk kedepannya, kita bisa menambah relasi seperti nilai-nilai pertemanan, kemudian ilmu-ilmu yang mungkin nggak kita dapat. Enggak kita dialog kayak gini aja, itu kan ada udah tambah ilmu dari Helen gimana Helen bagi waktu gitu kan, bagaimana Iya. mengukur skala prioritas. Di satu sisi memang harus ada konsekuensi karena kalau kita bicara tentang hasil, semakin besar hasil yang kita harapkan, tentunya harus ada nilai yang semakin besar kita korbankan. Nah, jadi yang memang suatu yang kesulitan itu tadi, Len. Memang kalau untuk kita menjaga stamina gitu kan. Apalagi kalau kita mempunyai deadline yang dalam waktu dekat gitu kan. Berdekatan. Iya, Iya. berdekatan. Jadi ya mau nggak mau ya harus kerja keras. Dalam artian bahwa gadget tadi harus kita manfaatkan gitu. Kita nggak bisa menyusun draft untuk rapat ketika waktu renggang, maka di waktu di mobil tadi kita harus bisa nyusun draft untuk rapat tadi gitu kan, atau mungkin untuk LPG atau apa, itu menjadi suatu konsekuensi. Memang kalau dari kita bicara tentang kebiasaan seperti ini awalnya memang jadi suatu hal yang menakutkan gitu. Pasti Ellen juga ngerasain ketika kita baru terjun ke dunia organisasi, bekerja, kemudian untuk ke akademik itu kan ada rasa ingin berhenti gitu kan. Tapi ada Iya. lagi rasa ketika ini udah kita rasa udah tanggung gitu, udah separuh jalan. Nah, ketika kita udah separuh jalan, kalau kita menurunkan grade itu tentunya kita akan tergerus pada waktu dalam artian bahwa akan ada timbul pesaing-pesaing baru, akan timbul dengan kualitas-kualitas Helen yang baru gitu kan. Artinya kualitas kita nggak bisa kita pertahanin gitu karena akan timbul lagi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan persaingan ini akan justru menghambat produktivitas kita tadi itu kan. Kita yang awalnya memang digunakan orang untuk sebagai juru bicara organisasi, misalnya untuk rapat-rapat, tiba-tiba karena kita nihil rapat, kemudian laporan macet-macet, deadline terlambat, tentunya akan ada Niko yang baru gitu kan untuk mengambil posisi tadi. Ya kita nggak bisa emosi gitu kan, karena ini dunia persaingan. Tentunya nilai plusnya adalah ketika kita bisa bertahan ketika saat-saat seperti ini. Nilai plusnya adalah ketika kita terjun ke dunia kerja. Mungkin Helen udah lebih paham mengenai hal tersebut gitu kan, untuk membagi waktu, kemudian mengatur emosi. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan lagi nih, Len. Mungkin kalau kita bicara persaingan gitu kan, kita bukan bicara entrepreneur, tapi kalau kita bicara mindset berpikir masyarakat saat ini, Len. Mungkin kalau kita bicara hitung-hitungan realistis, kalau kita untuk berbicara entrepreneur, mungkin kayak kita bilang di awal, ini cukup sulit karena kita punya keterbatasan modal dan ini pertaruhannya adalah memang uang gitu kan. Yang artinya tidak bisa kita tarik lagi kalau kita gagal. Tapi di satu sisi kita lihat bahwa banyak, mungkin Ellen juga kemarin sempat mungkin melihat berita gitu kan, bagaimana banyak peminat dalam PNS, kedinasan, CPNS gitu kan. Ya, di satu sisi kita nggak menyalahin pemikiran orang tersebut. Tapi kita lihat bahwa di sini indikasinya memang perusahaan-perusahaan tadi belum bisa berdaya saing untuk menjangkau minat dari peserta yang ingin ngetes tadi gitu. Jadi menurut Helen, ketika kita ingin bersaing di dunia pekerjaan nanti gitu kan, di satu sisi kita harus nyiapin mental, di satu sisi kita harus nyiapin akademik, di satu sisi kita juga harus nyiapin relasi nih. Mungkin Helen ada nggak sih suatu saran nih gitu kan, untuk kita bagaimana pentingnya relasi,
kemudian pentingnya soft skill nih. Kita bicara soft skill aja nih, kayaknya lebih seru Ya. nih. Menurut Helen gimana pentingnya soft skill itu, terutama public speaking? Gimana, Len? Menurut aku sih mencakup yang pertanyaan yang sebelumnya, kayak misalnya aku punya temen nih, jadi kayak tetangga aku, dia udah 9 tahun kerja, tapi gajinya tetap sama gitu. Aku sebutin nggak apa-apa ya. Ya, Jadi kayak 9 tahun itu kerja di salah satu perusahaan besar yang ada di Kota Palembang, dan gajinya tuh tetap sama gitu sampai sekarang. Bahkan dari kayak awal-awal dia masuk itu kayak 1 juta, terus udah 9 tahun itu masih 3 juta oh, gitu kan. Nah, itu kan waktu yang lama 9 tahun untuk menyia-nyiakan ataupun hanya untuk satu perusahaan yang sama. Nah, menurut ya, aku sih sebagai nantinya kita mau masuk ke dunia kerja, kita harus tanamin ke diri kita untuk berani aja gitu. Kalau memang misalnya kita mempunyai kualitas yang memadai, kita bisa bilang sama HRD-nya untuk misalnya naikin gaji atau naikin posisi, atau cari perusahaan yang lain yang memang bisa menghargai kualitas kita. Kayak misalnya oke. aku nih ya, aku baru kerja pada saat itu kurang lebih 8 atau 7 bulan. Dan itu pun aku nggak full time. Itu hanya pulang kuliah kayak setengah dari waktu kerja deh. Tapi pada saat itu hanya pokoknya dari yang aku masuk sampai aku pada saat hari itu sekitar 7 bulan, aku bukan tanya sih, kayak bilang sama bosnya langsung kalau aku minta naik gaji. Gila nggak? Kayak aku belum S1, aku belum S1, dan aku pun nggak kerja full time, tapi menurut aku kayak kualitas aku untuk perusahaan itu lumayan. Jadi kenapa sih kalau aku nggak coba dulu, dan kabar baiknya ya bosnya terima gitu. Jadi ya untuk mahasiswa yang belum lulus, salary aku lumayan. Jadi ya menurut aku berani aja sih, dan komunikasi itu kunci yang paling penting. Jadi kalau kita para pekerja nggak mau mengkomunikasikannya sama kayak atasan, itu kayak ya udah di sana aja posisinya. Jadi harus bilang sih kalau misalnya kita ada keluhan apa, kita ada mau apa, harus berani bilang. Kalau nggak bilang ya gitu-gitu aja terus. Oke, oke. Jadi kan bicara public speaking tadi kan artinya bahwa memang kalau kita menguasai dunia untuk berbicara, artinya kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam artinya seperti tadi, kenaikan pangkat. Ya. Mungkin di jenjang karir mungkin lebih cepat naik pangkat lagi atau jabatan. Nah, kalau kita bicara tentang public speaking, mungkin semua orang bisa mengupgrade diri. Tapi yang paling sulit adalah mengenai leadership, kan. Karena ini kan tergolong dalam soft skill. Leadership ini kan orang kan cenderung pasti malu. Kan. Mereka dia masuk dalam dunia marketing, kalau nggak mau harus mampu leadership. Contoh kayak tadi mungkin Helen naik jabatan, mungkin di beberapa perusahaan naik jabatan tentunya akan ada bawahan gitu kan, ada anggota. Jadi dia harus memiliki leadership untuk menopang kinerja mereka gitu kan, feedback, dia mampu mengupgrade anggotanya dan anggota bisa menunjang karir dari atasannya tadi. Menurut Helen gimana sih cara menumbuhkan jiwa leadership tadi? Apalagi dalam dunia kerja gitu kan, gimana? Ya pastinya sebelum kita mau masuk ke dunia kerja, itu tadi yang udah kita bahas sebelumnya, kayak bergabung ke organisasi ataupun komunitas-komunitas itu sangat penting. Karena dari situlah kita mau belajar untuk berproses. Nah, barulah setelah kita udah berproses dan juga udah belajar banyak di organisasi dan komunitas itu, kita baru apply, kita baru mempraktekannya di dunia kerja. Jadi, yang namanya leadership tuh nggak bisa langsung semata-mata pada hari itu aja. Tapi harus ada proses yang harus kita jalani sih. Oke, oke. Setuju, Len. Kalau kita bicara tentang proses tadi berarti kalau kita leadership nggak segampang kita memperbalikan aturan gitu kan. Nah, yang ingin saya ini Aku mau nanya nih sama Niko, boleh nggak sih? bicara apa yang berat ya? Apa tuh? Kan kalau kita bahas di era sekarang, teknologi kan pastinya. Betul. Nah, kalau untuk di jurusan aku, terutama konsentrasi aku, broadcast, itu benar-benar teknologi benar-benar kami pakai. Peralatan kamera dan lain sebagainya. Nah, kalau Niko kan hukum. Di hukum tuh ada nggak sih dampak dan efek yang Niko rasain sendiri dari adanya kemajuan teknologi seperti sekarang? Ya tentunya ada sih, Len. Dari kita mampu memanfaatkan teknologi tadi,
kebetulan nilai kita itu akan di-upgrade, bukan nilai dalam nilai akademik, artinya nilai kemampuan kita lah. Karena seperti kita tahu kan, kalau kita bicara tentang kemampuan para praktisi gitu kan, seperti Rafli Harun, Mahfud MD, Jumlia Sidiki, kemudian masih banyak tokoh lainnya, tentunya mereka kan memiliki suatu kemampuan lah. Mereka menyampaikan dari seminar-seminar, kemudian protokol-protokol lainnya. Nah ini kan bisa kita jangkau ketika kita tidak terjun ke dalam webinar tersebut atau mungkin dalam diskusi tersebut, karena mereka ada dokumentasi yang diupload di YouTube, di IGTV, atau mungkin di platform lainnya itu kan bisa menjangkau, kita bisa menjangkau ketika tidak terjun dalam situasi tersebut. Karena itu tadi kita dan jarak gitu. Kalau kita udah mampu terjun ke dalam dunia tersebut, memanfaatkan tadi, tentunya kita kan bisa terbantu tuh. Paling tidak kalau kita bicara tentang dunia hukum, ketika kita beradu gagasan kita menjadi lebih luas dan dibanding ketika kita hanya duduk di bangku kuliah gitu kan. Mungkin kalau kita duduk di bangku kuliah, mungkin kita hanya mampu mengetahui teori gitu. Teori dalam artian bukan teori dalam buku saja, dalam artian kita tidak diajarkan bagaimana keadaan senyatanya yang harus kita hadapi di dunia nyatanya gitu kan, di lapangan. Ketika kita mengikuti diskusi tadi, seperti kita lihat perdebatan Sinton Pasaribu, kemudian antara ketua hukum itu kan terjadi, kita lihat bahwa ini kejadian alamiah pekerjaan ini. Jadi kan kalau kita di bangku kuliah, kita hanya dipekerjakan kita harus bekerja sesuai dengan protokol gini-gini. Tapi ada protokol yang tidak kita ketahui. Nah itu yang pertama kalau kita bicara hukumnya. Tapi kalau kita bicara tentang soft skill lainnya, kita bicara tentang public speaking. Mungkin kita ada Panji Prawijiko, mungkin ada Niko Nababan, kemudian ada Helmi Yahya, mungkin memang passionnya dalam public speaking gitu kan. Kemudian kalau kita bicara tentang kita memimpin acara, kita bisa lihat dari Deddy Kobuzer gitu kan, dari Jeremy Teti, Jebret Simanjunta, itu kan punya passion sendiri gitu kan. Kita bukan melihat dari passion mereka, tapi bagaimana mereka menggali potensi passion mereka, bagaimana mereka menimbulkan eksistensi mereka dari potensi yang mereka miliki. Jadi menurut saya, dari perkembangan teknologi tadi, kalau kita bisa memanfaatkannya, kita jauh akan memimpin orang-orang yang hanya duduk di bangku kuliah. Nah, itu kan jadi suatu nilai plus gitu. Tapi itu tadi kalau kita memang mau fokus terhadap pengembangan diri, tentunya dari korban yang pertama pasti kuota Kedua gadget. Iya sih. Kalau kita bicara gadget kita yang bukan kualitas lemah, tapi misalnya kita cuma punya gadget, nggak ada power bank. Ketika kita di bus nih, kuota kita termakan, kemudian baterai kita termakan gitu kan. Kita mau balik, kita mau buka handphone, ternyata baterai kita sekarat gitu kan. Sedangkan rutinitas kita sampai malam. Tentunya kalau kita nggak dibantu dengan power bank tadi, maka HP itu tadi kan terbatas kemampuannya. Jadi tentunya kita juga terbatas untuk mengakses informasi. Jadi selain itu kita juga harus mampu mengorbankan kepentingan kita gitu. Kepentingan dalam artian keinginan. Kita harus mampu menempatkan skala prioritas di mana kebutuhan kita memang lebih penting. Saya rasa nih, daripada kita untuk have fun dalam dunia persaingan dalam dunia games itu kan, contohnya membeli cash atau membeli token-token game online seperti judi-judi online, itu saya rasa ketika kita mengamburkan uang terhadap hal yang tidak pasti, lebih baik kita membeli kuota atau power bank gitu kan, untuk mengupgrade kemampuan kita untuk mengakses dunia lain. Terlebih lagi kalau kita melihat sekarang skripsi udah bisa melalui online gitu kan, diskusi online. Di satu sisi lagi kita bisa lihat lagi kemampuan kita untuk meeting juga bisa dari HP. Bagaimana mungkin ketika HP dengan kualitas jaringan 3G dan kamera hanya kamera belakang bisa membantu kita untuk terlibat dalam diskusi tersebut. Jadi harus disetarakan dengan kebutuhan kita di mana gitu kan. Mungkin gitu Len. Gimana? Keren banget sih jawabannya. Mungkin sih itu dari pengalaman gitu kan, karena ya mungkin perlu perjuangan juga, karena kalau kita minta dari orang tua kan terbatas tuh. Contoh dia mempunyai kesanggupan dalam suatu merek gadget tertentu, sedangkan spesifikasinya belum mampu menopang kegiatan kita. Tentunya kita kan harus mempunyai suatu inisiasi gitu kan, gimana kita memotong kebutuhan kita tadi, contoh dari uang makan kita atau mungkin uang transportasi kita potong, kita hemat, sehingga dalam waktu mungkin lebih lama mungkin besok kita bisa beli HP dengan dana yang diberikan orang tua. Mungkin ketika kita mempunyai tabungan, kita ingin menabung, mungkin 2 bulan lagi kita bisa mendapatkan gadget yang kualitasnya lebih baik dari dengan modal yang diberikan orang tua. Mungkin gitu Len. Bener banget sih. Memang sulit sih, tapi ya gimana kan, kalau kita bicara tentang
pengorbanan mungkin Helen lebih tahu lah tentang pengorbanan gitu, bagi-bagi waktu, bagi-bagi ya, semua harus dibagi lah. Jadi menurut Helen nih, Len, ketika kita Iya. Helen kan bisa dibilang berprestasi juga nih kan. Helen gimana sih mengupgrade diri nih? Bukan tentang upgrade tentang organisasi tadi, dari media Len. Gimana Helen mengupgrade diri menggunakan media yang ada saat ini yang tersedia? Oke, dengan misalnya kayak di saat corona sekarang kan, jadi kita nggak Ya, bisa meet up sama orang lain, dan kalaupun ada kegiatan itu terpaksa dibatalkan karena memang nggak bisa berjalan sesuai dengan prosedur ataupun plan A yang ada. Nah, dengan adanya teknologi yang ada sekarang, kayak misalnya dulu tuh sebelum ada corona deh, itu kan aku harus kerja, aku harus kuliah, ataupun rapat dan lain sebagainya. Itu benar-benar nggak punya waktu banget untuk aku bisa ningkatin kualitas diri aku dalam menggunakan teknologi. Nah, tapi dengan adanya corona, aku bukannya bersyukur ya karena ada corona, tapi aku lebih pikir kayak dengan adanya corona, ini waktu aku nih. Ini waktu yang tepat untuk aku bisa me time, untuk aku bisa melakukan apa hal yang nggak bisa aku lakuin sebelumnya. Jadi yang sebelumnya aku nggak pernah ikut sama sekali webinar, di coronanya aku bisa kayak beberapa kali ikut webinar. Jadi ya ini merupakan hal yang harus kita lakukan sebenarnya, mau ataupun nggak mau. Itu sih. Dengan adanya teknologi, bukannya kita malah kayak memakai teknologi untuk ngejudge orang, untuk ngebully orang, untuk have fun ataupun sebagainya, tapi ini bisa menjadi sebuah inovasi yang bagus untuk kita bisa mengupgrade diri kita sendiri melalui teknologi. Sepertinya begitu. Baik. Gue setuju lah. Tapi gini lah, kalau kita bicara tentang corona gitu loh, ini kan kita bicara corona adalah masalah yang tidak terduga gitu loh. Bukan kita saja yang memang ketimpa, memang di seluruh dunia memang harus beradaptasi dengan lingkungan yang memang berubah gitu kan, mulai dari kehidupan protokol kesehatan hingga memang produktivitas kita bekerja gitu. Mungkin Helen tadi bisa sharing mengenai Helen bisa membagi waktu dengan webinar gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara lagi gitu kan, mungkin webinar ini mungkin akan bertahan gitu kan. Dalam artian bahwa memang kalau rapat-rapat dalam skopnya nasional mungkin akan bisa digunakan lebih efisien daripada kita harus menggunakan tiket-tiket pesawat untuk bertemu gitu. Nah, menurut Helen nih, perubahan sejauh ini apakah memang udah mampu Helen adaptasi dengan lingkungan yang baru ini, atau mungkin Helen masih menemukan suatu kesulitan mungkin dengan keadaan yang seperti ini? Gimana, Len? Menurut aku sih ini waktu rehat aku banget sih, dan aku udah menunggukan waktu ini. Karena memang seperti yang Niko bilang kemarin, tadi itu kayak banyaknya kegiatan itu buat kita jenuh dan kayak capek gitu. Tapi karena adanya corona ini benar-benar kasih kayak healing ke diri kita sendiri, dan kita bisa jadiin corona ini sebagai waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan banyak hal. Dan webinar ini sendiri pun bukan bukan sesuatu hal yang cuma-cuma ataupun bukan suatu hal yang B aja, tapi ini bisa menjadikan sebuah hal yang baik untuk kita, para pemuda ataupun adik-adik kita dan juga kakak-kakak kita, untuk nantinya bisa memprepare diri kita agar bisa survive nantinya gitu. Oke. Jadi memang ini suatu yang memang harus ditanggapi dengan serius gitu kan, karena memang ini harus kita lihat di masa yang akan datang. Karena kalau kita melihat memang teknologi ini semakin berkembang lah. Mungkin dulu kita baru kenal namanya Facebook gitu kan, yang tidak bisa video call. Kemudian kita bicara tentang WhatsApp bisa video call, yang jumlahnya 4 kini bisa lebih. Dan sekarang kita mendapatkan bantuan media seperti Zoom, mungkin Webex Meet gitu ya, memang Google Meet yang memang bisa mengedukasi kita bagaimana teknologi bisa berperan dalam produktivitas kita gitu loh. Tapi yang menjadi problem hari ini loh, bahwa tingkat penggunaan media ini di Indonesia khususnya belum terlalu masif, dan artinya ketika kita bicara tentang media, kita bicara tentang produktivitas mahasiswa maupun pemuda, justru hanya mampu mengedarkan beberapa bidang seperti kosmetik, kemudian fashion, kemudian kuliner gitu. Tapi kalau kita bicara lagi mengenai peran pemuda, kan? Karena kita tahu pemuda adalah penopang masa depan bangsa. Kita tahu hari ini bahwa Indonesia masih dijuluki sebagai negara agraris, artinya memang masih banyak sektor pertanian yang harus diolah sebagaimana mungkin agar terjadi koneksi antara pembeli dan pengedar itu terjadi
tidak habis dijual, tentunya ada penumpukan barang yang merugikan petani. Menurut Helen, ketika pemuda nih mempunyai kemampuan mengelola media dan mereka mempunyai lingkungan sekeliling mereka, petani atau mungkin peternak ikan atau peternak apalah pokoknya tentang dunia-dunia, memang dunia umur-umur 50 sampai 60 gitu kan. Memang gagap akan teknologi. Bagaimana seharusnya peran pemuda tersebut, Len? Selain dia produktivitas dia meningkat ketika dia mampu menggunakan media, justru juga dia mampu membantu orang sekitar, Len. Menurut kalian, bagaimana cara kita menumbuhkan nilai-nilai terhadap pemuda-pemuda masa kini agar mampu berperan aktif pada lingkungan sekitar, Len? Dengan media yang memang sudah mereka kuasai, mungkin sejak mereka SD sudah mengenal media-media tersebut. Gimana, Len? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana nih seharusnya pemuda, menurut Helen, bagaimana seharusnya pemuda itu mampu menggunakan media yang mereka kuasai untuk membantu orang sekitar mereka untuk mendapatkan hal yang lebih positif lagi. Dan contoh tadi tentang petani yang mempunyai bahan-bahan pokok yang ingin mereka pasarkan ke pasar contohnya. Tentunya mereka sebelum ke pasar mempunyai suatu koneksi. Itulah cekung-cekung tadi yang menimba barang tersebut untuk ditimbun kemudian dijual lagi. Tentunya harganya berbeda ketimbang petani tadi langsung ke pasar. Tapi di lain sisi kita lihat bahwa kalau petani langsung ke pasar harus mempunyai kendaraan, harus mempunyai namanya bahan bakar. Jadi itu kan menjadi nilai yang memang sangat sulit dipenuhi petani. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, gimana nih sebenarnya peran pemuda ketika dia mempunyai kemampuan dalam mengelola media dan agar mampu mau nih, kita bicara tentang dia bisa atau enggak, tapi memang dia mau bersedia memberikan kemampuan dia tersebut untuk membantu orang sekitar tadi. Gimana, Len? Menurut aku sih memang teknologi di zaman sekarang itu berkaitan banget sama anak muda. Karena memang ini di era kita. Kita yang menguasai digital sekarang dibandingkan dengan orang tua kita di zaman dulu. Nah, antara mau atau nggak mau, itu menurut aku sih di dalam diri kita sendiri sebagai pemuda, kita harus mulai kritis terhadap lingkungan sekitar kita. Kayak misalnya sekarang udah ada kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu kan kayak misalnya Niko bilang, petani-petani ataupun kayak pedagang-pedagang sayur, buah, dan lain sebagainya, yang memang kalau misalnya dia dari desa mau memasarkan ke kota, itu memang butuh ongkos kan, butuh transport. Tetapi dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh anak muda zaman sekarang, itu sangat membantu orang tua kita ataupun generasi-generasi sebelum kita untuk bisa tetap melakukan sesuatu. Jadi di zaman sekarang pun kita nggak usah susah-susah untuk ke pasar untuk beli buah ataupun sayur. Kita bisa kayak tinggal unduh aplikasi, tinggal pakai aplikasi dan lain sebagainya udah beres. Nah, itu tadi misalnya di bidang perdagangan. Kalau misalnya di bidang sosial nih, sekarang kan banyak banget anak-anak muda yang membuat sebuah program ataupun sebuah aplikasi yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan sesuatu, dan para pemuda ini tentunya pertama sekali pasti memperhatikan lingkungannya. Kayak misalnya ada kitabisa.com, itu kan yang sebelumnya nggak ada aplikasi sama sekali, kita nggak punya platform nih di mana mau berbuat baik tapi kita nggak tahu mau nyumbang kemana. Nah, anak muda inilah yang memang benar-benar aware terhadap lingkungan sekitar, yang memang benar-benar kayak memperhatikan lingkungan. Nah, itu memang benar-benar harus kita terapkan kepada generasi kita sekarang untuk bisa tetap jangan kayak apatis gitu loh, acuh tak acuh. Dari kita pun kayak misalnya dari aku ataupun Niko bisa kayak membuat sebuah komunitas yang memang bisa membantu sesama kita. Nah, aku dan teman-teman aku dan bahkan Niko sendiri, karena kita satu SMA, tahu yang namanya komunitas yang dibuat oleh teman kita, Bravo Community. Bahkan Niko ikut kan? Iya, ikut. Santi ikut ya? kan? Iya, itu kan bahkan kita bisa kayak hal yang sekecil itu, komunitas yang kecil yang kita buat, itu bisa berdampak gitu untuk teman-teman kita yang ada di panti ataupun orang-orang tua kita yang ada di panti jompo gitu sih. Jadi intinya bukan hanya bisa ataupun nggak bisa yang tadi kayak Niko bilang, tapi mau nggak sih kita buat di era sekarang ataupun peran kita di masa kita sekarang, di era kita sekarang ini berbekas gitu, berdampak, pokoknya berdampak deh untuk orang-orang lain gitu.
Oke. Baik, Lan. Ini Lan, mungkin oleh keterbatasan Instagram ini mungkin cuma sejam Lan waktu kita untuk berdiskusi. Ya. Jadi ya mungkin akan ada diskusi lanjutan di kemudian hari Lan dengan tema yang lebih menarik lagi. Mungkin Lan ada mungkin sedikit closing statement Lan. Mungkin 1-2 menit masih bisa ini Lan untuk menutup diskusi kita kali ini. Mungkin closing statement dari aku apa ya? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada negara kita. Kalau memang setelah kita tahu itu, kita bisa ask diri kita bisa introspeksi diri kita masing-masing, tanyain apakah kualitas diri kita ini bisa bersaing dengan orang lain. Kalau memang belum ya, sekarang waktu yang tepat untuk kita bisa prepare semuanya agar kedepannya kita bisa survive gitu dengan orang-orang yang lain. Dengan cara apa nih? Contohnya dengan cara ikut pelatihan untuk menambah keahlian dan juga keterampilan. Ikut banyak kegiatan-kegiatan volunteer ataupun internship biar kita bisa nambah pengalaman kita. Atau bahkan kita bisa nambah relasi gitu. Kayak misalnya hal yang kayak Niko lakuin sekarang. Itu kan dengan adanya Niko melakukan hal yang sekarang, itu pastinya Niko banyak mengenal orang-orang lain yang bahkan saya pun belum tahu gitu. Dan hal ini tentunya sangat mendukung kita dan juga sangat mensupport kita agar kita bisa nantinya paling tidak kita bisa adalah ikutin standar yang nantinya bisa berlangsung pada saat Indonesia memang benar-benar udah siap di masa yang itu tadi, yang Indonesia emas. Oke. Makasih lu udah merelakan waktu dan tenaganya untuk bertukar pikiran. Makasih juga lo udah diundang. Mungkin di kesempatan berikutnya kita kondisikan lagi kapan waktu yang tepat, Lan. Mungkin sekian dulu Lan untuk diskusi kita kali ini karena memang Instagram hanya membatasi 60 menit. Mungkin cuman terima kasih dulu Lan yang bisa saya berikan Lan. Mungkin di kesempatan berikutnya ada yang lebih dari terima kasih. Mungkin itu dulu nih ya. Selamat sore Lan. Selamat sore, dadah. Baik teman-teman, udah berakhir juga diskusi kita kali ini. Mungkin ilmu yang bisa kita dapat dari sini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Niko Renaldi, pamit undur diri. Mungkin kita besok akan bertemu lagi dengan diskusi yang lebih menarik mengenai TAP MPRS. Sampai jumpa teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat sore.